Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, peserta Lasar CPNS 2021 penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu, yaitu konsep dan implementasi manajemen mutu dalam memberikan layanan kepada publik, nilai-nilai dasar orientasi mutu, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan, dan tahapan proses implementasi mutu. Dalam konsep dasar dan pengertian mutu, seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintah. Efektivitas mengatakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Kemudian inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa dapat kita lihat dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pada layanan komunikasi beragam, mulai dari surat kabar, telepon, serta yang saat ini yaitu dengan melalui email. Dengan melalui email, layanan komunikasi massa dapat lebih efektif, di mana tidak memerlukan jarak untuk mengirimkan surat. Hanya bermodalkan internet, maka informasi dapat disampaikan dengan tepat dan cepat. Dalam memberikan pelayanan mutu sebagai pelayanan publik, harus memiliki komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan sepenuh hati, melindungi dan mengayomi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, diharapkan dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Sebagai ASN, dalam melayani publik memerlukan implementasi mutu, diantaranya yaitu dapat memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah yang dapat memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan dalam menjalankan tugasnya. Para pejabat atau operator wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Salah satu cara berinovasi dengan cara sintetis yaitu dengan cara perpaduan konsep yang faktor-faktornya sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau pokok yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Contohnya adalah pendaftaran secara elektronik, di mana berkas dapat diupload secara elektronik sehingga dapat mudah dicek dan memerlukan waktu yang lebih sedikit. Selanjutnya, korupsi dalam bahasa Latin yang berarti corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Secara umum, akibat adanya tindakan korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya dalam tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Salah satu contohnya dalam tata administrasi adalah tidak efisien, hilangnya keahlian, dan hilangnya sumber-sumber negara. Selanjutnya, penyebab korupsi diantaranya yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara,
kemiskinan, keserakahan, keuntungan korupsi, kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Untuk mencegah terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem dan perbaikan manusia. Memperbaiki sistem, membuat peraturan perundangan terkait korupsi, baik dalam skala terkecil hingga korupsi skala terbesar. Kemudian, menegakkan etika profesi dan tata tertib dalam lembaga. Selanjutnya, untuk perbaikan perilaku manusia dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum dengan memberi penyuluhan tentang korupsi, dan memberi contoh dampak-dampak korupsi bagi kehidupan manusia. Memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian, yang selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi diantaranya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Ciri-ciri korupsi diantaranya dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Salah satu bentuk tipologi korupsi yaitu professional fringe violator. Bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi. Kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan profesional karir. Dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh profesi notaris yaitu meminta jumlah biaya administrasi yang tidak sesuai dengan standarnya dengan alasan agar proses dapat dipercepat dan dipermudah. Beberapa tindakan korupsi tanpa disadari dalam lingkungan kehidupan dan ruang kerja sangatlah banyak ditemukan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita sebagai aparatur negara dapat meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan kita dengan terus menyuarakan anti korupsi, serta bertindak dan menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan kriminal. Dan kemudian para petunas integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan reforming kultur atau budaya, agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi yang besar. Utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Sebagai pelayan publik, dapat mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai dasar tersebut harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik yang memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi.